Halo teman-teman, balik lagi di channel IDR. Pada video kali ini kita akan mencoba sebuah dimmer. Seperti yang teman-teman tahu, dulu itu dimmer biasanya digunakan untuk mengatur pencahayaan ya. Jadi untuk mengatur seberapa terang atau seberapa redup lampu. Biasanya lampu pijar yang menggunakan dimmer untuk mengatur penerangannya. Nah, untuk saat ini dimmer juga banyak digunakan untuk mengatur kecepatan alat yang menggunakan motor teman-teman. Misalnya gerinda, bor, atau kipas angin. Nah, sebelum teman-teman membeli sebuah dimmer, yang harus diperhatikan pertama adalah akan digunakan untuk arus apa dimmernya. Jadi ada dua macam dimmer. Satu digunakan untuk arus AC atau arus bolak-balik. Kemudian yang satu lagi dimmer untuk arus DC atau arus searah. Nah, setelah kita tahu kita mau dimmer untuk arus yang mana, teman-teman bisa cek. Yang kedua adalah besarnya output yang dikeluarkan. Misalnya saja untuk 1500 watt, 2000 watt, 2500 watt, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga baru mereknya dan harganya. Nah, kesempatan kali ini saya akan mencoba satu buah dimmer yang harganya paling murah teman-teman. Jadi saya memilih untuk menggunakan atau mencoba dimmer dengan harga termurah untuk membuktikan apakah dengan harga yang murah itu dimmernya bisa bekerja atau tidak. Ini saya membeli sebuah dimmer seharga Rp18.000 teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini memang komponennya sedikit sekali ya. Cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macam komponen. Total jumlah komponennya ada 8. Di sini ada triak. Kemudian dipasang di heatsink, kemudian ada resistor, ada diak, ada kapasitor, keramik, resistor, transistor, terminal blok. Ya, itu aja teman-teman. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita memasang jalur input dan jalur outputnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kelihatan nggak ya? Nah, ini bagian ini adalah jalur output yang akan kita pasang ke beban nanti. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah jalur input atau dari sumber listriknya. Oke teman-teman, jadi langsung saja ya kita rakit dulu dimmernya. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan beberapa alatnya. Ada stop kontak, kemudian ada colokan listriknya, kemudian saya siapkan kabel ukuran pendek untuk dari dimmer nanti ke stop kontaknya, dan kabel dengan ukuran yang cukup panjang untuk dari sumber listrik ke dimmernya teman-teman. Oke, sekarang langsung saja kita rakit ya. Kita buka dulu kontaknya. Oke, yang kita keluarkan dulu.
Oke, satu sudah siap. Kemudian yang selanjutnya kita akan pasang di colokannya. Ini harus dimasukkan dulu ke sini. Nah, ini oke teman-teman, jadi kita sudah siapkan stop kontaknya, kita sudah siapkan kabel untuk ke sumber powernya. Sekarang kita lihat dulu di sini. Nah, ini kan tidak ada lubang sama sekali teman-teman, jadi supaya lebih aman karena ini menggunakan arus AC, kita akan pergunakan papan ini. Nanti kita ini pasang di papan, cuma sebelumnya harus kita buat lubang dulu teman-teman supaya bisa kita pasang skrup. Nah, kita gunakan bor saja. Pastikan dulu di bawahnya tidak ada jalurnya ya. Oke. Oke, sekarang kita akan pasang di sini. Kita gunakan skrup. Ini sudah terpasang. Sekarang kita pasang jalur inputnya teman-teman. Nah, ya sudah terpasang. Kita belokkan saja seperti ini. Kemudian sekarang jalur outputnya. Nah, jalur outputnya ada di sini teman-teman. Ini sudah siap, jadi kita akan coba. Kita akan nyalakan gerindanya. Kita lihat apakah dimmer yang kita pasang ini dengan harga cuma Rp18.000 itu bisa berfungsi teman-teman. Kita pastikan dulu switchnya off untuk gerindanya. Sekarang kita colokan. Teman-teman, kita nyalakan ya. Sekarang kita coba naikkan kecepatannya. Nah, untuk lebih memastikan lagi, saya akan coba tempel lakban putih pada mata gerindanya ya.
lihat. Nyalakan sekali lagi. Oke, jadi berfungsi ya teman-teman ya. Dimmer seharga Rp18.000. Nah, yang perlu menjadi perhatian juga untuk teman-teman yang ingin menggunakan dimmer adalah kapasitas terbesar dari dimmer itu sendiri. Jadi di sini dimmer yang saya gunakan ini kapasitas outputnya adalah 2000 watt teman-teman. Jadi dia maksimal bisa menaikkan sampai dengan 2000 watt. Nah, kalau seandainya bebannya sendiri lebih besar, maka heatsinknya ini biasanya harus dibuat lebih besar lagi karena teriaknya akan mudah panas teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk awetnya, kalau memang ingin menggunakan yang murah seperti ini, teman-teman cukup ganti heatsinknya dengan yang lebih besar lagi agar penyerapan panasnya lebih cepat teman-teman. Jadi dimmernya lebih awet. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Cukup dengan Rp18.000 kita sudah mempunyai dimmer yang berfungsi baik. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin mungkin menggunakan gerinda ini sebagai salah satu gergaji crossover supaya lebih aman ya, atau kecepatannya dengan menggunakan dimmer teman-teman. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share, komen, dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Mudah-mudahan dapat membantu channel ini berkembang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih teman-teman.